Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok F ingin mempresentasikan PowerPoint hasil pembuatan kami, yaitu proses pengolahan bahan non-logam. Bahan non-logam terdiri dari 10 macam, yaitu 1 asbes, 2 plastik, 3 kaca, 4 keramik, 5 stetit, 6 kertas atau karbon, 7 karet, 8 batu bara, 9 bahan bakar cair, 10 bahan pelumas. 1. Asbes. Asbes ditemukan di dalam terbentuk serabut atau serat halus sebagai pembuluh di antara karang-karang yang terdiri atas asam krisik dan silikat magnesium. Cara memperoleh asbes adalah dengan menghancurkan batu-batu karang hingga memperoleh serat-serat untuk dibuat asbes dan dipintal menjadi benang. Agar mudah dalam permintalan, maka serat-serat asbes dicampur dengan kapas. Setelah menjadi benang, maka kapasnya dihilangkan dengan jalan dipanggang atau dibakar hingga tertinggal benang asbes saja. Pada umumnya asbes mempunyai sifat tahan api dan tidak dapat terbakar. Berwarna abu-abu perak, massa jenis 2,9 per strip 3 dan titik cairnya. 2. Plastik. Bahan dasar plastik adalah arang minyak bumi, gas bumi, garam, dan air. Plastik dibuat secara sintetis bersifat plastis dan mudah dibentuk. Macam-macam material plastik antara lain polyethylene, PE, polypropylen, PP, polyvinyl klorida, PVC, polystyrene, PS, polikarbonat, PC, poliamid, PA, dan akrilitel, butadin, stearin, ABS. Plastik mempunyai sifat mudah terbakar, ringan, kuat, tahan zat kimia, tahan air, tahan korosi, dapat dicetak dengan baik pada suhu rendah. Terima kasih telah membaca artikel ini. Kaca dibuat dengan cara mengolah bahan dasar seperti pasir kuarsa dan bahan tambah lainnya, soda, potas, kapur, dan timbel. Pada dapur cawan tahan api yang dipanaskan dengan gas sampai suhu 2000 derajat Celcius. Pada umumnya kaca tidak mempunyai titik cair tertentu, bersifat halus atau licin, tidak tahan benturan, tidak larut dalam air, tembus cahaya, dapat memantulkan cahaya, tahan pengaruh gas uap dan asam. Terima kasih. Keramik dibuat dari bahan kaolin, tanah liat pilihan, dibentuk dengan cetakan dan dibakar dengan suhu 900 sampai 1200 derajat Celcius. Keramik mempunyai sifat tanah perubahan suhu, keras, getas, dapat pecah. Daya sekat tinggi, tidak dapat diubah bentuk, tahan perubahan kimia, dan tidak menghisap air. Karena sifatnya itu, keramik digunakan untuk lantai, bahan isolasi listrik, skring, dan bantu tahan api. 5. Stetit. Stetit adalah semacam keramik yang dibuat dari serbuk batu lemak yang dipres dengan tekanan tertentu dan dibakar sampai suhu dan waktu tertentu sesuai kebutuhan. Stetit mempunyai sifat lebih baik dari keramik, yaitu tahan perubahan suhu dan getaran mekanis. Stetit digunakan untuk alat-alat pemanas, setrika, solder, saklar, isolasi jaringan listrik, dan isolasi busi motor. Kertas atau karton. Kertas dibuat dari bahan pulp yang dipres atau di-roll dan dipanaskan hingga menjadi lembaran tipis. Kertas dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kertas dan karton dari campuran serat. Kertas pararin dicelupkan ke parafin atau lilin. Kertas prespan, kertas basah dan dipres. Sifat kertas parafin agar lunak bila dibandingkan dengan kertas prespan. Kertas prespan bersifat keras dan berwarna abu-abu. Di bidang teknik, kertas dan karton dipakai sebagai packing motor dan saringan atau filter. Kertas parafin digunakan sebagai penyekat daun-daun kondensor. Kertas prespan dipakai sebagai bahan untuk membuat lilitan, bahan isolasi alur, isolator, dan bahan isolasi transformal. Karet. Sifat karet adalah elastis, kenyal,
tidak larut dalam air, dapat larut dalam bensol massa jenis karet 09096 pada suhu 0 C. Karet masih kenyal pada suhu yang lebih rendah, menjadi keras dan rapuh pada suhu 50 C. Karet menjadi lunak dan lengket pada suhu 200 C. Karet menjadi kental. Karet akan rusak oleh asam dan klor. Sifat mekanik karet tergantung pada bahan vulkanisir dan bahan pengisi yang berupa arang, kapur, antinom, dan timbel. 8. Batu bara. Batu bara berasal dari alam, yaitu tumbuh-tumbuhan yang tertimbun tanah dalam waktu yang lama dan mengalami proses pembusukan secara lambat, sehingga unsur-unsur tersebut menjadi gas karbon dioksida dan H2O, dan sisanya berupa zat barang dalam jumlah yang banyak dan beratnya menurun. Sifat batu bara mengandung unsur zat arang, karbon, zat air, hidrogen, belerang, gas abu, kalor atau panas yang dihasilkan oleh batu bara tergantung unsur CH dan S. 9. Bahan bakar cair. Bahan dasar untuk bahan bakar cair berasal dari minyak mentah yang disebut petroleum. Untuk mengolah minyak mentah dengan cara memisahkan hidrokarbon dari kotoran-kotorannya, yaitu dengan cara destilasi atau penyulingan yang dilakukan di kilang-kilang minyak hingga diperoleh jenis-jenis bahan bakar, yaitu bensin, solar, dan minyak tanah. 10. Bahan pelumas. Minyak pelumas berfungsi sebagai pembersih perapat di antara dua komponen yang berenggang, penyerap panas, penyerap tegangan, pencegah keausan, mengurangi kehilangan tenaga akibat gesekan, pencegah karat, dan untuk mengeluarkan kotoran. Sifat dan syarat minyak pelumas: memiliki viskositas, daya letak yang baik, mudah memindahkan panas, tidak mudah bercampur dengan kotoran, mempunyai titik nyala yang tinggi, mempunyai titik beku yang rendah. Kelompok F yaitu Muhammad Fauzi, Maulana Ramadhani, Faisal Ikhwan, Burhan Dimas Saputra, Haris Setiawan, dan M. Rifki Maulana. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.